Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini Bu Ufi akan membahas kelanjutan dari materi kemarin itu investasi lancar. Dan malam hari ini ada investasi jangka panjang pada obligasi. Prinsipnya itu kita perhitungannya itu sama. Mungkin nanti hanya eh, jenisnya aja yang berbeda gitu kan. Jadi di sekuritas utang atau obligasi ini, perolehan investasi obligasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan sekuritas obligasi meliputi harga kurs ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli obligasi, yaitu harga kurs dari obligasi ditambah dengan biaya-biaya lainnya seperti biaya komisi, biaya broker, dan lain-lain. Nah, sama seperti pada perolehan investasi lancar apabila waktu perolehan dan tanggal pembayaran bunga tidak sama, maka perusahaan harus membayar bunga berjalan. Berikut ini ilustrasinya. Yang pertama itu, pada tanggal 1 November 2017, PT Angkasa membeli 500 lembar obligasi yang dikeluarkan oleh PT Lancar. Obligasi tersebut dikeluarkan pada tanggal 1 April 2017 yang berumur 5 tahun. Nilai nominalnya itu 100.000 per lembar. Bunga obligasinya itu 18% per tahun dibayar setiap 1 April dan 1 Oktober. Obligasi dibeli pada kurs 98% dengan biaya komisi broker dan administrasi itu 735.000. Tanggal jatuh tempo obligasi itu tanggal 1 April 2022. Berdasarkan investasi tersebut, perhitungan jumlah kas yang dibayarkan adalah sebagai berikut. Pertama, perhitungan harga kurs 98% dikali 500 lembar dikali harga kurs dari obligasi yaitu 100.000. Nah, jadinya 49 juta. Kemudian ditambah dengan biaya komisi dan administrasi itu 735.000. Sehingga biaya perolehannya itu ditambah 49.735.000. Bunga berjalannya itu satu bulan dibagi 12 bulan dikali 18% dikali 50 juta. Ini harga kursnya, kurs obligasi. Jadinya itu bunganya 750.000. Jumlah kas yang dibayarkan itu nantinya jadi 50.485.000. Nah, untuk ini, nah, di sini pada tanggal kan ini belinya itu 1 November. Jadi bunga berjalannya itu dihitung 1 bulan. Nah, ini bulan Desember itu kan. Nah, terus jurnal untuk mencatat transaksi di atas adalah investasi obligasi, piutang bunganya, sama kasnya itu sekian. Nah, selanjutnya kalau di investasi jangka panjang ini ada semacam keuntungan itu dinamakan diskonto dan nanti kerugian itu dinamakan premium. Nah, kenapa kita ada keuntungan ada kerugian? Jadi ketika kita jual kan kita membeli, ketika kita jual obligasinya kembali itu kemungkinan harganya akan naik atau harganya akan turun seperti itu. Itu namanya akan diadakan diskonto dan premium sekuritas utang. Ini kan karena jangkanya sangat lama dari 2017 ke 2022 kayak gitu. Di sini ada diskonto dan premium sekuritas utang obligasi.
Itu apabila kepemilikan obligasi sampai dengan jatuh tempo, maka perusahaan akan memperoleh kembali investasi sebesar nilai nominal sekuritas obligasi tersebut. Akibatnya timbul perbedaan nilai antara pada saat pembelian dengan saat jatuh tempo. Perbedaan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau kerugian. Nah, perlu dicermati di sini timbulnya perbedaan nilai antara pada saat pembelian dengan saat jatuh tempo seperti yang tadi Bu Uvi jelaskan sebelumnya. Perbedaan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau kerugian. Keuntungan disebut dengan diskonto, sedangkan kerugian disebut dengan premium. Diskonto atau premium harus diamortisasi sepanjang masa kepemilikan agar pada saat jatuh tempo nilai obligasi sebesar nilai nominalnya. Nah, di sini ilustrasinya. Transaksi pembelian sekuritas obligasi PT Angkasa di atas di mana biaya perolehannya itu 49.735.000 lebih kecil dibanding nilai nominal sehingga perusahaan memperoleh diskonto itu 265.000 dari harga nilai nominalnya. Ini karena 500 lembar dikali 100.000 dikurangi sama harga perolehan. Jadi diskontonya tuh yang ini. Diskonto tersebut harus diamortisasi selama kepemilikan obligasi bersamaan dengan penerimaan obligasi. Berdasarkan contoh di atas, pada tanggal 1 April PT Angkasa akan menerima bunga obligasi sebesar 4.500.000 yaitu dari 6 bulan dibagi 12 bulan dikali 12% dikali 50 juta. Pada saat yang sama, PT Angkasa akan mendebit akun investasi jangka panjang untuk mengamortisasi diskonto. Perhitungan amortisasinya itu adalah sebagai berikut. Nih, jumlah diskonto obligasinya itu tadi ya. Terus jangka pemilikan obligasinya itu dari 1 November 2017 sampai 1 April 2022. Itu totalnya 53 bulan. Jadi ini dibagi 53 ketemunya 5.000. Pada tanggal 1 April 2018 jumlah atas penerimaan bunga dan amortisasi diskonto adalah sebagai berikut. Ini kasnya, ini penerimaan bunga, piutang bunganya. Ini karena tadi yang 1 bulan itu pendapatan bunga itu sekian. Terus penerimaan bunga obligasi, investasi jangka panjang obligasi itu 25.000, pendapatan bunganya itu 25.000. Ini dari November ke April. Dari Desember dari Desember ke April, Desember, Januari. Dari November, Januari, Februari, Maret, April. Ini 5 bulan. Selanjutnya ini saldo awalnya, amortisasi diskontonya, saldo akhir investasinya. Nah, ini dihitung dari bulan Desember ya berarti ya. Desember, Januari, Februari, Maret, April. Itu 5 bulan. Terus dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober itu 6 bulan. Berarti 30.000. Karena 1 bulannya itu harga amortisasinya itu 5.000. Jadi nanti ketemunya sekian begitu. Jadi ini total amortisasinya. Ini kan tadi disamakan dengan nilai nominalnya. Ya. Kalau ini nilai perolehan. Ketika kita memperoleh saham dan ini jumlah nilai nominal, artinya jumlah dari
harga saham normal sebelum ada pengurangan dan lain-lain. Tuh. Nah, ini ada soal, nanti silakan bisa kalian kerjakan. Biasa nanti pengumpulannya itu hari Sabtu jam 18.00. Sabtu ini ya. Oh ya. Untuk UTS tadi Bu Uvi udah koreksi untuk UTS nanti untuk hasil silakan diisi agad. Untuk biasa Bu Uvi nggak ada remedi-remedian. Jadi nanti yang nilainya kurang maksimal bisa kalian perbaiki di selepas after UTS ini. Semoga nanti yang after UTS kalian lebih semangat belajarnya. Kita udah tidak di masa pandemi COVID juga. Walaupun ini nanti 2 minggu ke depan kita masih online ya. Untuk UTS rata-rata di kelas 2H lumayan bagus, nilainya juga tidak terlalu variasi. Bu Uvi cukup apresiasi buat hasil belajar kalian. Terus untuk di kelas 2G itu agak sedikit variasi nilainya, jadi nanti bisa dilihat aja di si akad. Mungkin agak sedikit kurang mengenakan dilihat ya, tapi nggak apa-apa, nanti after UTS berharap kalian soal-soal juga harus dikerjakan karena Bu Uvi paling bisa bantunya di nilai tugas harian kalian dan keaktifannya kalian. Kalau semisal remedi-remedi after UTS atau setelah semesteran itu Bu Uvi tidak mengadakan remedial. Nanti remedialnya mengikuti jadwal yang di prodi aja, seperti itu. Ini jangan lupa untuk soal dari 41 sampai ke 42 sampai 43 dah 41 sampai ke 43 aja kalian nanti bisa dikerjakan terus disubmit di Google Classroom. Oke. Terima kasih buat kalian semua. Semoga bermanfaat video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.